Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas lolos dari hukuman pancung karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja. Maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berikut ini kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman pancung. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim kentang akan tiba. Namun tanpa alasan yang jelas prajurit kerajaan langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah paduka raja. Abu Nawas tiada mampu berkutik dan kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya terlihat murung. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas. "Apa itu?" kata pengawal. Abu Nawas pun meminta pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting, yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," katanya. Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas," gumannya. Surat rahasia Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolonglah jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang berada di rumah menjadi heran. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh pekerja istana dan istrinya bingung harus melakukan apa. Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali." "Wahai istriku, kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi karena Baginda Raja makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas." Baginda semakin merasa tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas. La pun berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk. Abu Nawas memang girang bukan kepalang. Tetapi ia juga merasa gundah gulana karena Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda telah merencanakan sesuatu dan Abu Nawas pun segera mencari akal untuk mengantisipasi rencana Baginda. Ahli ramal pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum, atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktik meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda tanpa pikir panjang memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Karena dianggap membahayakan, Abu Nawas lalu digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala pun sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, tiba-tiba Abu Nawas tertawa, sehingga membuat Baginda menangguhkan pemancungan. "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" tanya raja. "Ngeri tuanku yang mulia. Tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia. Karena tepat 3 hari setelah kematian hamba maka Baginda akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," jawab Abu Nawas. Baginda Raja bergetar mendengar kata Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan.
Itulah kisah Abu Nawas yang setiap ucapannya mengandung hikmah doa hingga sang raja ngeri juga mendengar penuturannya. Abu Nawas mengelabui raja namanya saja Abu Nawas. Selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari hukuman. Kali ini adalah Raja Harun ar-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan, sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari hukuman itu. La mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka. Tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan, dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rakim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika bisa terbang. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong dan hukuman gantung. Pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku, dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentang lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya, dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang perilaku dan gerak-geriknya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka, dan mereka semua terpana, terpesona, heran dan penuh keraguan. Apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini? Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat, kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan, tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang banyak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di menara tertinggi Masjid Baitul Rakim ini? Tanya Abu Nawas. Ya tidak bohong, kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain, saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang, hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarikan nafas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan menepati janji. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin,
Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku. Dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku, kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." Mencari telur di dalam air,
pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. Lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti.
Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Las sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar? Jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa. Karena lembu ini warisan bapak hamba. Jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong, rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan? Gila si menteri, cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Suatu hari ketika Abu Nawas menghabiskan waktunya di rumah tiba-tiba datang 3 orang pengawal istana ke rumahnya. Ketiga pengawal itu menemui Abu Nawas dan berkata jika mereka diperintahkan Baginda Raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Sontak Abu Nawas sangat marah mendengar penuturan mereka, tetapi ia tidak dapat mengelak dari perintah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, jika itu adalah perintah Baginda, maka laksanakanlah jika kalian merasa mampu melaksanakannya, kata Abu Nawas. Tentu saja kami mampu melaksanakannya, jawab ketiga pengawal itu dengan enteng. Para pengawal tersebut segera naik ke tempat tidur Abu Nawas, kemudian bersiap-siap melaksanakan rencana kotor mereka. Abu Nawas meninggalkan kamarnya, dan kemudian kembali dengan membawa sebuah tongkat pemukul. Ketika mereka hendak melepaskan pakaian tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata kepada mereka, kalian kesini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja? Betul, jawab pengawal serentak. Jika begitu, aku akan mengawasi kalian, kata Abu Nawas. Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk berak di tempat tidurku, akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian dan akan melaporkan kepada Baginda bahwa kalian tidak bisa menjalankan perintah, lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, wajah mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Para pengawal itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, jika begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja. Para pengawal kemudian membatalkan niatnya untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Kemudian datanglah seorang kepercayaan Baginda Raja menemui Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, aku sudah tahu apa yang terjadi antara engkau dan ketiga pengawal ini. Aku diperintahkan Baginda untuk memberitahumu, jika ketiga pengawal ini dapat melaksanakan perintah Raja, maka mereka satu persatu akan mendapatkan hadiah dari Baginda. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka hadiah mereka akan jatuh ke tanganmu semuanya dan engkau boleh menghukum para pengawal ini.
Abu Nawas langsung tersenyum mendengar penjelasan pesuruh Baginda Raja. Ia langsung memukul pantat ketiga orang itu, para pengawal itu berteriak meminta ampun. Abu Nawas kemudian menuju istana untuk mengambil hadiahnya. Di sana Baginda Raja memang telah menunggunya karena ia yakin bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikalahkan akal pikirannya. Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda, karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta, seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawarnan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu. Ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir termasuk Baginda Raja sendiri yang senang bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang hadir. Tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut, tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan. Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati ia bergumam, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap, esok hari aku akan membalasnya dengan isinya." Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta, Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Karena sudah 2 bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana, Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Khawatir dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengas berbentuk bulatan kecil-kecil. Akan tetapi yang di antara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinja ya? Akan kuhukum berat engkau," kata Baginda.
Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya, kencing unta. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya, kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain, kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini, kata Baginda. Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya. Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia, jawab Abu Nawas. Dasar kau Abu Nawas, kata Baginda geram. Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak 100 dinar, kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya. Suatu hari, beberapa orang kawan-kawan Abu Nawas merencanakan sebuah perjalanan wisata ke hutan. Agar perjalanan tidak menjadi membosankan, diajaklah Abu Nawas untuk ikut serta. Setelah menemui kata sepakat, berangkatlah mereka beramai-ramai ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka pun menceritakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Abu Nawas setuju dengan ajakan mereka dan mereka pun langsung berangkat dengan menunggangi keledai masing-masing. Sambil sesekali bercanda ria, tidak terasa perjalanan sudah jauh dari pemukiman penduduk. Tibalah mereka di pertigaan jalan yang sunyi dan tidak ada siapapun di sana selain mereka sendiri. Mereka pun berhenti. Di pertigaan jalan itu, mereka mulai ragu-ragu, karena ada 2 jalan yang menuju ke hutan. Yang satu jalan menuju hutan wisata dan satunya lagi jalan menuju hutan rimba yang penuh dengan binatang buasnya. Sebagai seorang yang bijak, Abu Nawas menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan. Karena bila salah pilih jalan maka bahaya yang akan mengancam. Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar identik. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip. Tapi perbedaan mereka yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau bisa mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Mereka pun beristirahat sambil menyantap bekal yang sudah disediakan. Seusai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara itu. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawan. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan.
Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, barulah kawan-kawan mengerti. Mereka pun segera berangkat menuju hutan wisata tujuan mereka.